Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga adik-adik mahasiswa Fakultas Kedokteran IPB University selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Dr. Yuni Quinta, spesialis neurologi. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai anamnesis atau history taking sebagai kompetensi utama yang harus dimiliki seorang dokter umum, seperti yang tercantum dalam Standar Kompetensi Dokter Indonesia atau SKDI. Anamnesis dikatakan mampu membantu diagnosis seorang pasien sebesar 70-80%, tentunya dengan anamnesis yang baik. Secara umum, anamnesis dibagi menjadi dua golongan besar. Yang pertama yaitu autoanamnesis dan yang kedua adalah allo atau heteroanamnesis. Autoanamnesis artinya kita melakukan anamnesis secara langsung kepada pasien. Tentunya pada kondisi khusus seperti pada bayi, anak-anak, pasien tidak sadar, pada kondisi pasien orang tua, kita perlu melakukan alloanamnesis atau heteroanamnesis. Dalam anamnesis, perlu diingat bahwa pasien adalah yang utama dalam ruangan tersebut. Berikanlah samu rasa yang baik pada pasien, berikanlah empati pada mereka, berikanlah bahasa verbal maupun non-verbal. Selalu gunakan pertanyaan terbuka agar pasien dapat mengungkapkan apa yang dia keluhkan kepada kita. Jangan lupa perkenalkan diri, tanyakan identitas pasien, dan lakukan resume atas apa yang sudah disampaikan oleh pasien. Secara umum, ada beberapa teknik anamnesis yang bisa kita gunakan. Pada video kali ini, kita akan menggunakan teknik fundamental 4 untuk penggalian riwayat pasien, yang terdiri dari pertama, riwayat penyakit sekarang, yang kedua, riwayat penyakit dahulu, ketiga, riwayat penyakit keluarga, riwayat personal dan sosial ekonomi. Pada riwayat penyakit sekarang, kita akan menanyakan mengenai keluhan utama dan keluhan penyerta pasien dengan menggunakan all chart, yaitu onset, lokasi, durasi, karakter, berupa kualitas dan kuantitas keluhan pasien, faktor yang memperberat, faktor yang memperingan, dan treatment yang telah dikerjakan. Pada riwayat penyakit terdahulu, kita akan menanyakan adakah riwayat penyakit sebelumnya, riwayat trauma, riwayat penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, asma, riwayat pernah rawat inap sebelumnya maupun riwayat-riwayat yang berhubungan dengan penyakit sekarang. Pada riwayat penyakit keluarga, kita akan menanyakan riwayat penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, asma, riwayat keganasan pada keluarga, riwayat genetik pada keluarga, maupun riwayat infeksi pada beberapa kasus yang berhubungan. Riwayat personal dan sosial ekonomi yang meliputi riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, keseharian seperti pola makan, pola tidur, pola olahraga, merokok, alkohol, dan juga jangan lupa tentang pembiayaan. Baiklah, sebentar lagi kita akan mensimulasikan anamnesis terhadap pasien laki-laki berusia 30 tahun yang datang dengan keluhan nyeri kepala. Ya, pagi Bapak. Pagi dok. Ya, silakan duduk Pak. Makasih dok. Ya, selamat pagi Mas. Perkenalkan nama saya Dr. Yeni yang bertugas di klinik ini. Dengan Mas siapa? Lutfi dok. Mas Lutfi. Usianya berapa Mas? 31 tahun. 31 tahun. Oh, sebelumnya saya minta izin untuk mencatat data Mas Lutfi dalam laptop, nggak masalah ya Pak ya? Baik dok. Oke. Mas Lutfi tadi 31 tahun, pekerjaannya apa Mas? Saya bekerja di salah satu perusahaan finansial dok. Oh, di mana itu? Di Sindang Barang dok. Oh, Sindang Barang. Sudah berapa lama bekerjanya? Udah hampir 5 tahunan. 5 tahun. Iya. Oke, di alamatnya di mana? Kalau alamat rumah. Kebetulan alamat rumah saya dekat perusahaan itu dok, di Sindang Barang. Jadi gampang ya aksesnya ya? Iya dok. Oke, kalau untuk pernikahannya, mohon maaf, sudah menikah atau belum? Sudah dok. Oke, udah punya putra-putri? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Oke deh, jadi di sini Mas Lutfi bisa mengungkapkan apa yang dikeluhkan, nggak masalah, nanti saya akan mendengarkan dan tentu memberikan solusinya ya. Oke, keluhannya apa Mas? Ini dok, kepala bagian belakang saya tuh kerasa sakit banget udah hampir seminggu ini. Oke, belakang sini ya? Iya. Semuanya atau satu lokasi atau semua belakang? Semuanya dok. Oke, Iya. itu awal mulanya ceritanya kayak gimana tuh 1 minggu tuh? Waktu itu sih emang lagi banyak pekerjaan aja ya dok di kantor gitu. Terus tiba-tiba setelah 1 minggu ini udah lumayan kerasa ke kepala itu dok. Oke, itu tuh setiap hari terasa terus selama seminggu, hilang timbul atau gimana? Hilang timbul sih dok. Hilang timbul. Iya. Rasanya seperti apa Mas? Seperti rasa nyeri kepalanya itu? Seperti ditekan-tekan gitu dok di belakangnya. Kayak diikat begitu? Iya dok. Seperti diikat ya. Skala nyerinya Mas, misalnya kalau lagi kambuh ya, 0 itu tidak nyeri, kalau 10 itu nyeri sekali, di angka berapa terasa nyerinya? Kalau lagi kambuh ya 8 lah dok. Sekitar 8 ya? Sakit banget. Oh, sampai nggak bisa aktivitas ya? Iya, sangat mengganggu aktivitas dok.
Kalau gitu biasanya diapain Mas Lutfi kalau pas lagi kambuh nih? Biasanya saya untuk meringankannya sih diistirahatkan saja dong. Diistirahatkan. Kalau Iya. tambah kerjanya ini kok tambah berat tuh kalau apa tuh kira-kira? Ya itu kalau lagi banyak kerjaan di kantor dong. Oh, kalau banyak kerjaan ya. Iya. Jadi sebelumnya pernah nggak Mas mengalami keluhan yang serupa sebelumnya? Pernah sih dok, waktu beberapa bulan yang lalu. Iya. Terus itu ke dokter atau gimana? Saya ke dokter dong. Oke, terus sekarang udah nggak pernah kambuh-kambuh lagi, baru kambuh yang Baru sekarang? kambuh hari ini. Oke, kapan itu yang dulu? Sekitar 3 bulan yang lalu lah dong. Oh, oke, Iya. oke. Sama persis ya seperti yang sekarang Sama ya? dong. Iya. Kalau sebelum-sebelumnya lagi, pernah nggak riwayat kecelakaan sampai rawat inap gitu pernah? Oh, kecelakaan nggak pernah sih dok. Nggak pernah ya. Iya. Kalau riwayat penyakit kronis mas seperti darah tinggi, gula darah tinggi atau kencing manis, ada nggak? Kalau saya sebelumnya? sendiri sih nggak ada dok. Oke, Iya. kalau di keluarga? Keluarga kebetulan orang tua saya sih dok, punya riwayat penyakit hipertensi. Hipertensi ya, darah tinggi ya. Di keluarga ada riwayat apa lagi? Misalnya keganasan atau genetik yang lain, atau riwayat infeksi di keluarga pernah kayak sakit batu-batu gitu nggak? Cuma hipertensi aja dok. Hipertensi aja ya. Lalu untuk kesehariannya mungkin saya akan tanyakan keseharian lebih detail, nggak apa-apa ya mas ya? Iya, dok. Kesehariannya makannya gimana, pola makannya? Kalau pola makan sih teratur sih dok. Tuh ya, pola tidur gimana? Cukup nggak? Kalau tidur sih kayaknya lumayan kurang ya dok. Oh, Iya. karena apa nih kerjanya? Kerja lumayan numpuk. Iya. Sering lembur ya? Iya, dong. Oke, karena itu jadi juga beratnya kalau banyak lembur ya. Kalau ininya, olahraganya, rutin nggak olahraga? Jarang sih dok. Jarang itu gimana definisinya? Paling 1 kali seminggu gitu dong. Itu juga kalau ingat. Kalau ini jarang bener ya berarti Iya. ya. Kalau untuk merokok, mohon maaf, apakah merokok atau mengkonsumsi alkohol? Saya merokok dok. Merokok berapa Iya. banyak sehari? 1 bungkusan ada. 1 bungkus ya. Iya dok. Lalu yang keluhan-keluhan yang harian lagi, misalnya ada nggak yang beda dari yang sebelum-sebelumnya, sebelum 1 minggu ini? Atau yang nggak ada? Nggak ada sih dok. Oke deh. Jadi mungkin saya akan lakukan resume ya, rangkuman dari yang Mas Lutfi sampaikan kepada saya gitu ya. Jadi Mas Lutfi usianya 30 tahun, keluhannya nyeri kepala, berat di belakang kepala, seperti terikat gitu ya dari belakang ke depan begitu. Kurang lebih 1 minggu, hilang timbul, memberatnya bila banyak kerjaan karena sering begadang juga ya. Membaiknya bila dibuat istirahat. Dulu pernah seperti ini, tapi berobat ke dokter lalu sembuh begitu ya. Untuk kesehariannya pola makannya baik, olahraganya sama tidurnya yang kurang gitu ya, sama merokok mungkin bisa dikurangi ya. Iya baik dok. Lalu mohon maaf untuk ini pembiayaannya mas, nanti rencananya nanti menggunakan pembiayaan apa? Kebetulan saya menggunakan BPJS dok. Oke, nanti nggak apa-apa, nanti kita urus untuk pembiayaannya ya. Dari yang saya sampaikan mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari Mas Lutfi atau ada keluhan yang belum disampaikan tadi? Cukup mungkin dok. Cukup ya. Baiklah, kalau Mas Lutfi dari yang kita lakukan tanya jawab ini kemungkinannya kelainannya pada otot gitu ya, tulang belakang yang tegang karena juga pola kesehariannya yang mungkin tidurnya kurang, pekerjaannya banyak begitu. Namun nanti kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan fisik di bed sebelah sana, akan lakukan pemeriksaan lagi apakah kelainannya yang Mas Lutfi alami gitu ya, sehingga diagnosisnya bisa lebih tepat gitu. Apakah Mas Lutfi bersedia? Bersedia dok. Oke, ya kita langsung lanjut ke meja pemeriksaan ya. Baik dok. Sekian pembelajaran anamnesis pada hari ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.